Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktaria, NPM 2121010126. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi terkait mata kuliah filsafat hukum Islam tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam, Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Secara terminologi, Profesor Dr. Hasbi Asidiki memberikan definisi hukum Islam, yaitu koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Ta'rif ini lebih dapat kepada fikih bukan pada syariat. Profesor Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Perubahan sosial, setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya atau kultural, karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat. Agar dapat membuat hipotesa dan ramalan-ramalan yang tepat, maka para sosiolog harus memaklumi adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya, karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakan dari undang-undang buatan manusia. Hasbi Asidiki dalam falsafah hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Dari uraian Hasbi tersebut dapat digarisbawahi bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlak, dan alami. Dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Hukum Islam bersifat ketuhanan, dalam artian bahwa semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dapat dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, semua perundang-undangan Islam harus berfokus atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hukum Islam bersifat universal. Yang dimaksud universal di sini adalah bahwa hukum Islam ditunjukkan bukan hanya untuk satu golongan atau satu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. 3. Hukum Islam bersifat kemanusiaan, bersifat insaniyah atau kemanusiaan. Insaniyah di sini maksudnya adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan hal ikhwal manusia, memperhatikan segala urusan, melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia. 4. Hukum Islam berlandaskan moral. Sebab pada hakikatnya inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia. Dalam bidang inilah terletak esensi manusia. Sikap mental dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan bentuk kehidupan lahir seseorang. 5. Hukum Islam bersifat teratur. Maksudnya semua bagian-bagian dari masing-masingnya bekerja dan berjalannya secara teratur antara satu dengan yang lainnya, tidak saling berbenturan tetapi sejalan dan seirama. Menurut Yusuf Al-Qardawi, ciri khas hukum Islam yang satu dinamakan juga dengan takamul. 6. Hukum Islam bersifat realistik, di mana perhatian terhadap nilai-nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada. Syariat Islam diturunkan Allah untuk manusia sesuai dengan kejadian yang Allah ciptakan dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit dengan rasa cinta yang mendalam. Selanjutnya, eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruktur Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas
sonologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, maka dapat langsung menanyakan kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Pada masa bersahabat, ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan saja dianggap sebagai suatu potisan atau seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, sekalipun masyarakat itu telah disuapi oleh kebudayaan barat atau dipengaruhi oleh sekularisme. Dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan, karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan atau seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan, sedang dalam perubahan, dan lembaga-lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespon segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat Islam. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu, tetapi tidak menutupi kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan nas yang ada. Dengan demikian, ijtihad sebagai keniscayaan.